Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dari kelas Biologi C. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari Pak Maisuri, Mastri SSI MKes, dengan judul materi yaitu pertumbuhan bakteri. Bakteri mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan atau holofitis, atau sering juga disebut dengan osmotrop. Kemudian hewan mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda padat, biasa juga disebut dengan holozoid atau patograf. Reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan cara pembelahan diri menjadi dua bagian atau binary division, dari 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 4 dan 4 menjadi 8 dan seterusnya. Waktu di antara dua pembelahan disebut generation time, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya Escherichia coli membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 29 menit. Sedangkan Salmonella typhi membutuhkan waktu 23 sampai 24 menit. Selanjutnya yaitu Staphylococcus aureus membutuhkan waktu 27 sampai 30 menit. Sedangkan Mycobacterium tuberculosis kurang lebih 15 jam. Selanjutnya yaitu pembelahan yang terlama atau generation time yang paling terlama yaitu Treponema pallidum, yaitu 1980 menit atau sekitar kurang lebih 33 jam. Ini contoh grafiknya ya. Ini contohnya dari satu bakteri menjadi dua, dari kedua bakteri tersebut, dari bakteri satu akan menjadi dua dan bakteri kedua akan menjadi dua. Jadi pembelahan keduanya akan menghasilkan 4 bakteri, sedangkan dan seterusnya. Pada pembelahan ketiga akan menghasilkan 8 bakteri dan seterusnya. Pertama yaitu jumlah kuman. Pembelahan pada nomor 1 masih belum terjadi pembelahan. Pada nomor 2 terjadi pembelahan kedua, yaitu menjadi dari satu bakteri menjadi 2, dan dari 2 bakteri menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16 dan seterusnya disebut juga jumlah kuman. Selanjutnya itu pembelahan dari 0 bakteri menjadi 1, dari 1 bakteri menjadi 2, dari 0 ini berarti pembelahan belum terjadi pembelahan. Lihat yang di bagian atas, yang nomor 1. Pada pembelahan pertama nomor 1 ini menghasilkan 2 bakteri. Pada pembelahan kedua menghasilkan 4 bakteri, dan pembelahan ketiga menghasilkan 8 bakteri, dan pembelahan keempat menghasilkan 16 bakteri dan seterusnya. Selanjutnya itu eksponensial. Pada matematika yaitu seperti 2 pangkat 0 sama dengan 1, dan seterusnya 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sama seperti yang di atas, jumlah bakteri dan pembelahan. Pada pembelahan keempat menghasilkan 16 bakteri. Maka dengan ini
2 pangkat 4 sama dengan 16 dan menghasilkan 16 bakteri. Selanjutnya yaitu fase pertumbuhan bakteri. Pertama fase inisial, kedua fase eksponensial, dan ketiga fase stasioneri, dan ketiga fase deklinasi. Fase inisial yaitu fase penyesuaian diri. Fase penyesuaian diri dari A ke B umumnya terjadi selama 2 jam. Bisa dilihat pada grafik tersebut. Dari A ke B jumlah bakterinya menurun karena hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan, dan aktivitas metabolismenya sangat tinggi untuk persiapan pada fase selanjutnya, yaitu fase selanjutnya itu fase eksponensial. Dari B ke C jumlah bakterinya bertambah dengan sangat cepat, yaitu dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8, dan seterusnya. Kita bisa lihat dari grafik tersebut, dari B ke C jumlah bakterinya sangat meningkat karena saat makanan sampai ke titik C, karena saat makanan semakin berkurang sedangkan jumlah bakterinya semakin banyak. Selanjutnya itu fase stasioner atau dari C ke D. Jumlah bakteri, kita bisa lihat dari C ke D, jumlah bakteri statis tersebut tetap sama karena jumlah bakteri yang lahir dan sama dengan jumlah bakteri yang mati. Di sini terjadi kompetisi perebutan makanan. Pada fase keempat, yaitu fase deklinasi, kita bisa lihat dari grafik jumlah bakteri, grafik dari D ke E, jumlah bakterinya berkurang karena bakteri banyak yang mati karena bakteri semakin meningkat sedangkan jumlah makanannya semakin sedikit. Ini dapat terjadi dalam bentuk abnormal atau involusi. Bakteri yang membentuk spora fase deklinasi dapat berlangsung lama seperti Neisseria gonorrhea, yaitu selama 72 jam. Hanya bakteri yang memiliki spora yang dapat bertahan karena spora tersebut merupakan seperti kelambu yang dapat melindungi bakteri tersebut dari lingkungan luar. Selanjutnya itu reproduksi seksual. Peleburan bahan kromosom dari dua kuman sehingga timbul sifat kuman yang baru yang berasal dari dua induknya. Hanya terjadi pada kuman yang satu famili seperti Escherichia coli dan Shigella dysenteriae. Berdasarkan suhu, pertumbuhan kuman dibedakan menjadi 3, yaitu psikofilik atau tumbuh pada kisaran 5 sampai 30 derajat Celcius. Suhu optimalnya yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius. Kedua, mesofilik. Tumbuh pada kisaran 10 sampai 45 derajat Celcius. Suhu optimum biasanya yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Ketiga yaitu termofilik. Tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 50 sampai 60 derajat Celcius. Berdasarkan pertumbuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi 2,
menjadi 3, yaitu kuman anaerob obligat, hidup tanpa oksigen toksit terdapat terhadap golongan kuman ini seperti Clostridium tetani, Treponema pallidum, dan Trothema pallidum. Kedua, kuman aerob obligat, yaitu bakteri yang hidup di dalam lingkungan oksigen bebas seperti Fibro-cholera dan Bacillus anthracis. Ketiga, kuman fakultatif aerob, yaitu bakteri yang hidup di dalam lingkungan yang baik dan mengandung oksigen bebas ataupun tidak, misalnya Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Selanjutnya itu keasaman atau pH, atau sama dengan power of hydrogen. Kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral atau pH 7 atau sedikit basah dengan pH 7,2 sampai 7,4. Tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri patogen pada manusia 6,8 sampai dengan 7,4 pH darah. Beberapa bakteri pada suasana asam, misalnya yang hidup pada bakteri pada gusi manusia, yaitu Streptococcus mutans, sedangkan bakteri pada suasana basah seperti Fibro-cholera. Berdasarkan sumber nutrisi, bakteri autotrof berdasarkan nutrisi. Pertama, bakteri autotrof, bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya. Autotrof seperti autotrof fotosintetik memperoleh energi dari cahaya. Autotrof kemosintetik memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti Fe, NH3 dan NO2. Kedua, bakteri heterotrof, bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik, karbohidrat sebagai sumber cahayanya. Baik, sampai di sinilah materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.